Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang putus asa. Karena Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menopang kita, dan Dia memberikan kita masa depan yang baik. Di situ firman Tuhan mengatakan, akuilah Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kegagalan kita sebagai orang percaya untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, apakah membuat Tuhan itu tidak lagi mencintai kita, atau dengan bahasa lain, Tuhan menjadi membenci kita? Kita masih ingat di dalam Injil Yohanes pasal ke-13 yang mengisahkan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di bagian awal pasal itu dituliskan seperti ini. Sama seperti Ia, yaitu Tuhan Yesus, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, padahal kita tahu bahwa Simon Petrus di kemudian hari menjadi seorang murid yang gagal, karena dia menyangkal mengenal Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain juga menjadi murid-murid yang gagal, karena mereka menjadi orang-orang yang pengecut, takut, meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Kemudian kita juga kenal Thomas. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia seorang murid yang gagal, karena dia sama sekali tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan mengkonfirmasi kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan kita menyaksikan bagaimana para murid Tuhan Yesus itu bangkit dari kegagalan mereka. Dan mereka setia sampai akhir hayat hidup mereka. Bahkan mereka rela mati bagi Kristus. Saudara, kasih Kristus yang tidak bersyarat itulah yang membangkitkan kasih setiap orang percaya untuk hidup baginya, bahkan mati baginya. Karena Ia telah menerima kita ketika kita masih berdosa, dan mengampuni kita dari seluruh dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal di dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 31, ayat 1 sampai dengan ke-30. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis
mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Ramat terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurnya air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah firman yang memberikan kekuatan dan penghiburan, karena pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Tuhan
yang memberikan pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu, kepadanya lah umat Tuhan bersandar. Kepastian itu karena kasih Tuhan kepada kita, yaitu kasih yang tidak bersyarat dan tidak berkesudahan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, meski kita sebagai orang percaya berada di dalam disiplin oleh Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tetap tidak berubah dan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria." Saudara, ketika Allah berjanji kepada bangsa Israel, maka janji yang Allah berikan di tengah-tengah kemustahilan yang dipikirkan oleh umat Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan itu seakan-akan berlebih-lebihan dibandingkan dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Mereka sedang mengalami pendidikan Tuhan, atau dapat dikatakan mereka menghadapi murka Allah. Tetapi bagaimana Allah berbicara kepada mereka? Saudara, Tuhan berbicara kepada mereka dan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Bagaimana impactnya? Bagaimana akibatnya? Tuhan berkata, "Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Saudara, inilah Tuhan yang tetap mengasihi umat Tuhan meskipun mereka sedang berada di bawah murka Allah. Mereka sedang disiplin oleh Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan memberikan kasih yang kekal. Akibatnya Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada mereka. Dan saudara, itulah yang membuat umat Tuhan di dalam kegelapan melihat terang yang besar daripada Tuhan. Di dalam situasi yang begitu buruk, mereka melihat pengharapan yang daripada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Ratapan pasal 3, ayat 20, dan seterusnya dikatakan demikian, "Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya." Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, inilah apa yang ditulis oleh Yeremia dalam kitab Ratapan. Apakah yang membuat umat Tuhan melihat pengharapan itu? Yaitu mereka melihat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, dan rahmat-Nya, belas kasihan-Nya tidak pernah habis kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali ragu apakah Tuhan mencintai kita ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, jalan buntu. Kita berkata seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi saudara, apakah pengharapan dari orang percaya? Pengharapan daripada orang percaya adalah kita mengenal akan kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita mengenal belas kasihan Tuhan yang tidak pernah habis kepada kita. Kita memiliki imam besar agung, Yesus Kristus, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah menderita. Dia telah menjadi sama dengan kita. Namun Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Dia tidak dicobai. Dan Dia dapat turut merasakan kelemahan kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang memberikan kita kelegaan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus tahu, apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Meskipun kita sedang dalam disiplin Tuhan, ingatlah, kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kepada kita dan tidak pernah berubah. Saudara, yang kedua, Tuhan yang menebus kita dari perbudakan dosa dan maut. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan Tuhan merupakan kontras yang sangat jelas. Kondisi mereka sekarang, yaitu pada zaman Yeremia, tapi setelah Tuhan membebaskan mereka, menebus mereka, yang dikatakan ditebus dari tangan orang yang lebih kuat daripada mereka. Saudara, mereka mengalami kelimpahan. Kelimpahan dalam hal materi, yaitu gandum, anggur, minyak, adalah bagian daripada kehidupan mereka, dan juga anak-anak kambing domba dan lembu sapi, pengairan, dan lain sebagainya. Saudara, itu membuat mereka juga bersorak-sorak di atas bukit Sion. Ada sukacita, muka mereka berseri-seri. Karena apa? Karena kebajikan Tuhan. Saudara, inilah Allah menebus mereka dari perbudakan dan memberikan mereka hidup yang berkelimpahan itu. Saudara, ini sebuah gambaran yang sangat-sangat jelas bagaimana Kristus, dia datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara, sebagai orang percaya, kita telah ditebus dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan, dari kebinasaan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan saudara, kita hidup di dalam kelimpahan Tuhan, yaitu kelimpahan kebajikan Tuhan. Bagaimana dia memberikan kita Roh Kudus, dan dalam batin kita seperti ada air yang mengalir, yang menyukakan hati kita, memberikan kesegaran, memberikan kelegaan, memberikan kelimpahan hidup itu. Saudara, tahukah saudara, kelimpahan dalam batin menentukan bagaimana kita merespon kepada hal-hal yang lahiriah. Jikalau engkau dan saya mengalami kelimpahan lahiriah tapi tidak ada kelimpahan batinnya, engkau tetap merasa engkau begitu berkekurangan. Saudara, Tuhan bukan saja mau memberkati kita secara materi, tapi Dia lebih lagi mau memberkati batin kita, rohani kita, jiwa kita dengan kelimpahan Tuhan. Di situ, saudara, kita orang percaya menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penebusan Tuhan sifatnya holistik. Bukan saja untuk masa akan datang ketika kita di sorga, tetapi juga untuk kita hidup di muka bumi, supaya kita boleh memancarkan kebaikan Tuhan. Dan saudara, hidup kita di muka bumi, kita boleh memuji-muji nama Tuhan, bersyukur, bersaksi tentang Dia, bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan, sehingga lebih banyak orang-orang boleh percaya dan menerima hidup itu, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami,
supaya kami memahami betapa indah kami hidup di dalam Tuhan, dan kami tidak beranjak daripada kasih setia Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.